Iya, kembali di 104,3 Jajara FM dan ya, 1 jam berlalu kayaknya baru apa ya, sepiring pindang 77. Saya ke Mas Iqbal dulu deh ya. Di anak motor ini kan pasti bicara soal modifikasi itu dia ganti ya. Sudah apa ngeluarin modal sekian, nengok kawannya pasti gitu kan. Atau Mas Iqbal sendiri pernah nggak merasakan kayak gitu kan? Ya artinya itu harus keluar modal yang cukup banyak tapi tanpa sadar sebenarnya gitu. Tapi itu sebenarnya nafsu gitu. Pernah nggak itu Mas Iqbal? Kalau bicara pernah, ya pernah. Pasti ya. Kadang ya seusia ini kan, Iya. apalagi anak-anak motor yang namanya ini gampang panas lah bisa Ya. silau mata. Iya. Lihat ini nambah ini, lihat ini, pasang ini, apalagi kelasnya jauh di atas yang kita pakai. Ya. Gitu, ya kadang panik ya Pak. Ya itu. Tapi pernah merasakan itu ya Mas? Pernah. Ya. Ujung-ujungnya nggak kerasa, itu ujung-ujungnya belanja ini terus, Ya. nggak mikirin ini harus disisihkan, ini ada bagian untuk ini itu. Nah, atau pernah nggak itu mungkin maling duit orang tua kayak gitu? itu alhamdulillah enggak ya. Tapi tidak terkontrol ya, Iya. tidak terkontrol pengeluaran untuk Iya benar. untuk modifikasi itu. Nah, itu masa lalu ya. Kalau sekarang gara-gara di Bikers Muslim ini apa yang mungkin terpikir? Kalau dulu misalnya jor-joran lah soal modifikasi, Iya. sekarang di Bikers Muslim teman-temannya kayak Bang Henry kayak gini kan. Itu gimana Mas Iqbal? Jadi Iya. apa yang mungkin kalau dulu harus silau mata tadi Iya, ya. silau mata. Kalau sekarang gimana soal modifikasi? Ya, alhamdulillah sekarang lebih diajarkan ya itu tadi, dengan berkumpulnya di sini di Bikers Muslim Bengkulu ini nambah wawasan itu tadi kan, nambah teman, nambah wawasan. Nah di situ juga diajarkan kesederhanaan itu tadi. Nah itu untuk mensamaratakan dengan teman-teman yang mungkin selama ini minder. Nanti kalau kita terus-terusan beli ini pasang ini ujung-ujungnya yang awalnya minder jadi tambah panik, jadi Iya. geser dari ini kan Bikers Muslim Bengkulu yang awalnya baru pengen mau masuk, pengen deket, pengen ini ujung-ujungnya minder kan gitu. Tapi itu bisa terem ya Mas? Apa tuh istilahnya ya, apa keinginan tadi bisa direm ya? Belajar direm. Itu siapa yang rem itu? Bikers Muslim atau Mas sendiri? Kedua-duanya Iya. diimbangin kayak gitu kan. Intinya sih mulai sadar. Ya, sekali lagi memang kalau bicara tentang dunia motor ini kan dunia yang ya di jalanan, pasti ya di jalanan, kemudian ngegas, kemudian apa itu silomato yang tadi ceknya tadi kan, terus kemudian merasa untuk terpancing dengan yang lain. Iya. Pasti itu. Tapi di Bikers Muslim mencoba untuk menghilangkan itu ya. Lebih ke apa Mas kalau pembelajaran yang Mas Iqbal dapatkan di Bikers Muslim itu apa sih Mas? Kalau itu lebih ngedalamin ya, jadiin pribadi yang lebih baik. Nah itu intinya. Kalau udah itu apa namanya, meruntuhkan. Kalau selama ini mungkin touring namanya ini motong, kadang dapat dipotong di tanjakan gitu, diajak ujung-ujungnya pakai motor apa sih, supaya apa, bahan bakar apa ya itu kan. Nah kalau sekarang di Bikers Muslim Bengkulu, itu yang namanya iring-iringan itu, itu kecepatan itu dikurangi, ya itu kalau istilahnya itu orang sampai itu tipe santai. Santai apa selamat, yang penting selamat. Tapi itu kan beda banget dengan dulu Mas. Iya. Kita harus bicara jujur Mas Iqbal. Iya. Artinya itu tidak membeban. Kalau klik oke, udah dapat Mas Iqbal udah klik ya. Artinya ini kan buat teman-teman mungkin apalagi di luaran sana yang mungkin anak-anak motor itu kan masuk ke sebuah komunitas baru, lalu kemudian kita punya aturan baru, bahkan mungkin itunya lebih direm kan, yang soal keinginan, soal persaingan dan segala macam itu kan. Itu bagaimana caranya biar kita itu juga ini kan sebenarnya kayak dipukul
pakai palu yang gede nih mas, masih pakai gitu. Sadar lu gitu loh, itu cuma alat gitu loh. Gimana mas? Caranya mas Iqbal sendiri nih, sehingga sadar bahwa ini ya ini hanya sebagai sarana aja sih, ngapain pula harus bermewah-mewahan gitu. Iya benar. Ya itu gimana ya, balik lagi biar sadar, biar nggak terlalu bermewah-mewahan kayak gitu. Ya itu kembali lagi mungkin sadar diri, ngukur kemampuan. Ya itu mungkin sama ini kan banyak yang maksain Betul. maksain harus ini, ujung-ujungnya ya namanya apa, kalau untuk mungkin harus terhutang karena ambillah dulu kayak gitu. Nah, kau pakailah dulu, ujung-ujungnya nanti apa ngalahin jual ini jual itu demi memuaskan tadi kan, memuaskan tadi. Jadi sekarang belajar diredam. Ada nggak istilah candu kalau di modifikasi motor itu mas? Jadi candu itu artinya ya, apa ya, kita tuh harus jadi yang terbaik gitu. Nah, itu, Tanpa memaksakan diri kan dengan gitu. Ada nggak istilah candu sih ada. Iya. Itu istilah candu itu yang bikin nimbulin candu modifikasi itu seperti itu. Kadang pas kopdar nongkrong bareng kayak motor teman-teman dipajang rapi-rapi kayak gitu. Ini pakai ini nih ya. Ini pakai ini nih. Jadi racun. Iya, jadi racun kayak gitu. Tapi setelah gabung di Bikers Muslim nggak terlalu ke situ lagi mas? Enggak. Alhamdulillah enggak silau-silau lagi dah. Iya. Silau lagi. Ya semoga lah. Kadang kalau ngeliat sih masih, tapi kadang majumin mata. Sebelah. Tetap apa naluri anak motornya tetap harus. Dan jujur Mas Iqbal, di BMB sendiri itu nggak dimatiin soal naluri anak motornya. Artinya itu kan walaupun ini diarahkan ke hijrah, diarahkan ke kebaikan, tapi naluri sebagai anak motor itu dimatikan nggak di BMB sendiri? Kalau perasaan Mas Iqbal? Enggak ya? Tetap monggo, siapa namanya modifikasi dan sebagainya itu tetap monggo silahkan. Tapi itu sekarang ada rem-remnya kayak gitu. Kalau ini berlebihan. Ini kan paling tidak kan bisa kita sampaikan juga Bang Eli bahwa Bikers Muslim itu sebenarnya memberi ruang pada siapa saja gitu ya. Jadi kalau punya modal gede ya motivasi monggo gitu ya. Tapi ingat juga teman-teman ya, karena apalagi kita berada di komunitas gitu ya, jangan sampai membuat silau teman-teman lalu kemudian justru kita merasa tidak nyaman karena mungkin kita merasa ketercukupan gitu ya. Dan itu yang coba direm oleh Bikers Muslim sendiri. Ada mungkin Mas, Bang Hendy, ada nggak satu pengalaman yang mungkin bisa di-share ke sini, anggota Bikers Muslim atau komunitas ini yang mungkin sangat menyentuh Bang Hendy? Mungkin ada, mungkin siap. Kalau boleh diceritain apa itu? Ada sih yang sangat menyentuh saya itu, makanya saya terus kepengen menghidupkan lagi ini di Bikers Muslim itu. Satu tuh ada dua dari beberapa orang jamaah kita yang mungkin sangat memotivasi ya bagi yang lain. Salah satunya itu anak Fang. Anak Fang itu yang notabene dulu yang apa? Tidak ada takut-takutnya lah sebenarnya. Tidak ada takut-takutnya sama siapapun, tidak ada takut-takutnya. Liar dalam arti katakan apa istilahnya, bebas. Dengan orang tua tidak takut, dengan ini tidak. Alhamdulillah dengan kesadaran yang dia dapat dan dia juga ingin hijrah. Itu namanya si Colok kalau nggak salah. Panggilan akrabnya itu. Panggilan akrab Colok itu. Colok ini memang orangnya luar biasa. Kalau ya tahu sendiri ya kan, kita kawan-kawan kita dari apa namanya anak Fang itu kan, mereka tuh gimana kan, badan penuh tato, jarang mandi, terus tuh ya kodel-kodel lah. Tapi alhamdulillah si Colok ini tampil, dia keluar dari zona itu, dia untuk hijrah gitu. Dan alhamdulillah bergabung ke Bikers Muslim, tambah kuat dia bergabung dengan Bikers Muslim, dan alhamdulillah sekarang makin kuat dia. Apalagi sekarang ini dia itu sudah apa ya, sudah dipercaya untuk ngurus pesantren, masya Allah ya. Jadi dulu yang orangnya istilahnya yang
urang-urangan lah, amburadul lah, kacau lah, yang hobi mabuk lah mungkin ya dulu ya, yang tidak mungkin kenal Tuhan lah, yang orang mungkin memikir dia itu kalau dekat sama orang itu pasti dia berlari, orang tuh lari. Nah ini dia berubah. Nah ini yang memotivasi saya, itu yang satu yang colok. Yang kedua namanya Rakes. Rakes ini anaknya, waduh, orang tuanya itu sudah angkat tangan. Keluarganya udah angkat tangan, dilawan semua, mau diancam dibunuh semua. Nah tapi dengan adanya dianya pengen hijrah, dia bergabung di Biker Muslim, alhamdulillah dia ada perubahan, dan sekarang ini dia menempuh istilahnya pendidikan lagi, pengen mengkaji agama lagi secara dalam lagi di satu tempat itu di Temboro kalau nggak salah kemarin informasinya ya bang ya. Jadi dia di situ lagi. Memang bagi kita manusia itu orang duanya nggak akan mungkin lah bisa berubah seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka ini berubah total. Yang dulunya mungkin rambutnya jigrat di atas itu, yang anting-antingnya mungkin selebar ban sepeda lah mungkin ya, saking kecilnya ya. Nah itu berubah total. Jadi badannya penuh tato. Jadi saya jadi terharu saya melihat orang dua ini. Kalau yang lain juga sih bagus-bagus, tapi yang spesial bagi saya ini orang dua ini. Nah, ya, dua orang ini kan menarik banget, Bang Hendy. Mungkin sebagian orang atau sebagian besar ya, kalau dikatakan begitu, menganggap ini sama masyarakat itu. Asli. Sebelumnya gitu ya. Terus kok Bang Hendy sampai pada satu titik bisa melihat ini kayaknya bisa berubah ya. Gimana itu Bang? Bisa menemukan itu Bang? Ya karena itu kita pakai di konsep kita itu kan persaudaraan. Jadi kita tuh tidak ada istilahnya memilah-milah. Mau berteman itu harus dengan ini, tidak. Mereka itu juga bagi orang mungkin sampah masyarakat, bagi kami tidak. Mereka itu sama-sama kawan kita. Yang harus kita tarik lah, kita angkat. Siapa lagi Ustaz kalau yang tidak istilahnya yang mau mengangkat mereka, kalau nggak kita sendiri, kita istilahnya kawan-kawan mereka. Yang namanya berteman itu kan bukan sekedar hanya senangnya saja, ya kan, susah senang itu yang namanya sahabat itu harus kita angkat dia. Mungkin dia dulu yang dianggap orang sampah lah, alhamdulillah dengan adanya media Biker Muslim ini mereka bangkit gitu. Saya juga gimana dengan mereka itu salut luar biasa lah. Mungkin hanya dua orang ini yang saya lihat yang luar biasa. Walaupun bagi orang lain, kebanyakan orang lain mereka ini adalah sampah. Jadi orang dua ini sangat memotivasi saya. Mungkin juga kawan-kawan yang lain sangat termotivasi lah dengan dia. Jadi semakin kuat kita di biker ini kan, di Biker Muslim ini khususnya kan, mengajak kawan-kawan tuh, ayo ini contoh barangnya, ini luar biasa ini. Dari dulunya mungkin orangnya yang nggak ada takutnya, nggak ada ini sampah lah. Jadi dengan adanya mereka bergabung, ayo kita bergabung. Lihat si Colo, lihat si Rakes, mereka mau berubah, mereka mau berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Ayo kalian kapan gitu. Jadi ini yang memotivasi mereka itu. Sementara kalau umpamanya kita membahas masalah-masalah yang lain, rasanya nggak tuntas ya. Nggak tuntas. Itu bagaimana orang tuanya Bang? Pada kedua sosok tadi ya, Rakes dan siapa tadi? Ya, Rakes dan Colo. Gimana orang tuanya sekarang melihat Biker Muslim sendiri? Gimana itu? Ya, pandangan mereka atau apa gitu? Mudah-mudahan bukan jadi riak bagi kami kan. Iya. Mungkin ya sedikit ada bahagia mereka itu melihat ya yang tidak mungkin lah Ustaz ya. Orang yang tidak mungkin istilahnya bisa akan berubah. Tapi melihat dengan kelihatan yang jelas di depan mata, mereka itu berubah, dan mereka itu nampak perubahan mereka itu luar biasa Ustaz. Orang tuanya pun juga ya, namanya orang tua pasti bangga lah. Bangga. Saya aja temannya aja bangga, apalagi orang tuanya bangga lah pasti. Dari perubahan dia yang dari dulu mungkin gimana gitu,
mereka itu mungkin hujan yang bikin mereka itu takut. Karena orang-orang Pang itu takut sama hujan itu. Rambutnya turun. Tapi dua kasus ini memang betul-betul sangat menusuk hati Bang Hendy ya, dan teman-teman Bikers Muslim Bengkulu ya. Yang nanti perlu air mata juga tuh Bang ya. Kita break dulu deh. Dapat. Allah. Sampai 9:30 ya kita Bang. Kapten bahan ya. Seru juga Ustaz.